Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Saputra dengan NIM 341020000039. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan membuat sebuah video dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Melan Arsanti MPD. Dalam video ini saya akan menyampaikan tentang pemikiran terhadap filsafat pendidikan oleh salah satu tokoh filsafat pendidikan dunia, yaitu Plato. Sebelum saya menyampaikan pemikiran tentang filsafat pendidikan, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau menyampaikan sedikit tentang biografi dari Plato. Plato dilahirkan di Athena, Yunani pada 427 sebelum Masehi dan meninggal pada usia 80 tahun di 347 sebelum Masehi. Guru utama dari Plato yaitu Socrates, dan muridnya yang terkenal yang kita kenal adalah Aristoteles. Bidang pemikiran dari Plato ini diantaranya yaitu filsafat, metafisika, epistemologi, etika, politik. Plato dilahirkan dalam sebuah keluarga aristokrat di Athena. Dia adalah murid dari Socrates dan banyak sekali tulisan-tulisannya yang membahas pemikiran tentang gurunya tersebut atau Socrates. Karyanya yang terkenal antara lain adalah The Republic, Symposium, Apology of Socrates, Phaedo, dan masih banyak lagi. Pemikirannya sangat berpengaruh dalam sejarah filsafat Barat. Namun setelah kematian dari gurunya tersebut, Plato memilih untuk pergi mengembara dan belajar filsafat di berbagai tempat. Berikut ini adalah pemikiran dari Plato tentang filsafat pendidikan dan relevansinya terhadap kurikulum yang sedang berjalan di pendidikan Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka. Pemikiran Plato yang pertama yaitu pendidikan harus disesuaikan dengan potensi dan minat masing-masing individu. Plato berpendapat bahwa setiap orang memiliki potensi dan minat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya disesuaikan dengan potensi dan minat setiap individu, bukan memaksakan kurikulum yang sama untuk semua. Hal ini relevan dengan kurikulum Merdeka yang memberikan keleluasaan bagi siswa untuk menentukan pilihan mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi dan minat yang mereka pilih. Yang kedua yaitu pendidikan harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan membentuk karakter yang baik. Menurut Plato, tujuan pendidikan bukan hanya mengisi otak dengan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan membentuk karakter yang baik pada diri peserta didik. Ini sejalan dengan kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk mendorong peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat, berpikir kritis, kreatif, dan memiliki karakter yang kuat. Pemikiran yang ketiga yaitu metode diskusi dan tanya jawab dalam pendidikan. Menurut Plato menganjurkan metode diskusi dan tanya jawab antara guru dan murid dalam proses pembelajaran atau dalam pendidikan, bukan hanya ceramah satu arah. Diskusi ini membantu pengembangan daya nalar dan pembentukan karakter dari siswa tersebut. Hal itu sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka mendorong penerapan metode pembelajaran interaktif seperti diskusi dan proyek yang melibatkan siswa secara aktif. Demikian tadi adalah pemaparan singkat mengenai filsafat pendidikan dan relevansinya dengan pendidikan di Indonesia yang sedang berjalan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.